Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga masih diberikan kesehatan waras walafiat sehat dan rasa bunga gembira happy happy. Saya bisa terlihat dari wajah saya ya. Tenang. Kita semalam menenggelamkan kapal selam kuning di Old Trafford ya 21. Senang sekali ya kita jumpa lagi. Kita jumpa di match review ya. Ini match review sok tahu kan saya saja ya. Jadi semalam itu line up yang turun yaitu ada De Gea, Diogo Dalot, Lindelof, Varane, Alex Telles, Paul Pogba, McTominay, Greenwood, Bruno Fernandes, Sancho, dan Cristiano Ronaldo. Ternyata Mas Cavani tidak menjadi starter ya. Padahal saya kira semalam itu mau mencoba target man Cavani dan Ronaldo sedikit di belakang atau mau main 4-4-2 atau 3-5-2 ya. Tapi ternyata formasinya masih seperti itu, Ronaldo sebagai ujung tombak. Dan di pemain bangku cadangannya ini ada Bailey, Mata, Martial, Lingard, Fred, Cavani, Hitton, Henderson, Matic, Van de Beek, dan Elanga. Seperti itu ya. Bagaimana jalannya babak pertama semalam? Ya, babak pertama semalam yaitu yang menjadi sorotan yang pertama lini tengah ya. Lini tengahnya itu McTominay dan Paul Pogba sedikit agak melempem ya. Terus Greenwood juga merasa seakan-akan adem ayam ya di sisi kanan ya, jarang mendapatkan bola karena babak pertama itu tusukannya lebih sering dari kiri ya, dari Sancho. Dia sudah mampu sedikit melakukan tusukan ya. Jadi ini ya saya semalam juga nge-tweet ya di Twitter kalau Sancho ini bisa menjadi Neymarnya MU. Jadi mungkin Mas Sancho, Anda harus mulai sekarang Anda harus sering-sering melihat cara bermain Neymar. Dari sisi kiri dia nusuk-nusuk, melakukan tendangan ke gawang atau ke umpan ke target man ya, minimal kalau Neymar itu dapat penalti lah ya kalau nusuk-nusuk. Nah ini semalam itu Sancho menurut goblok saya hampir mirip bisa menjadi Neymarnya MU menurut saya dengan tusukan yang cukup berani ya semalam ya. Terus berkebalikannya dari sisi kiri, attack atau lini penyerangan MU lebih condong ke kiri, tapi berbanding kebalik dengan pola back sayap ini ternyata benar ya yang diturunkan, yaitu di sayap kanan ada Dalot dan di kiri ada Alex Telles, dan ternyata Dalot menjadi target man Villarreal ya. Dia dibasmi terus, bola ke arah Dalot terus, dan terbukti ternyata membuahkan gol. Dan biasanya MU membangun serangan dari Wan-Bissaka dan Luke Shaw, semalam terlihat beda ya. Jadi Dalot dan Alex ini sedikit tidak maju-maju ke depan ya karena mungkin jarang main juga ya, jadi dia adaptasi mungkin pokoknya semalam itu babak pertama itu man of the match-nya yaitu De Gea istimewa. De Gea memberikan standar untuk tim-tim cadangan MU ya, jadi standarnya itu agak tinggi ya kalau buat pemain-pemain pelapis De Gea. Artinya harus lebih ekstra karena De Gea akhir-akhir ini penampilannya sangat istimewa ya. Meskipun ya belum bisa clean sheet ya, tapi banyak De Gea save, dia banyak melakukan save. Dan di babak pertama itu yang paling memberikan
apa namanya, aura spirit untuk teman-teman itu David De Gea ya. Ronaldo masih juga sulit untuk berkreasi. Oh ya, dan ternyata babak pertama ini menurut saya yang kerja keras di lini tengah Bruno Fernandes ya. Bruno Fernandes ini apa namanya, move terus, gerak-gerak terus, dan kerja keras ya Bruno Fernandes. Terus masuk ke babak kedua, lumayan apa namanya, berubah ya. Babak pertama itu kita seakan-akan ikut apa namanya, tempo bermainnya Villarreal ya. Kita adem ayem dan minim kreasi ya. Sedangkan dia Villarreal, teman-teman lihat sendiri, serangan baliknya sangat membuat kocar-kacir ya. Nah, PR untuk MU ini memang di menghalau serangan balik ya. Masuk ke babak kedua, alhamdulillah Alex Telles melakukan tendangan volley dan gol, berawal dari tembakan bola mati Bruno Fernandes ya. Dan Alex Telles berdiri sendirian, tendangan volley, istimewa Alex Telles. Lalu di babak kedua ini saya juga gemes ya ketika di sekitar menit ke 60 akhir dan 70-an itu Villarreal sudah banyak merotasi pemain. MU malah masih adem ayem dengan formasi seperti itu ya. Greenwood masih adem ayem, Pogba belum bisa maksimal, dan lini belakang tetap kocar-kacir ya. Akhirnya masuk Cavani, sehingga target man berubah menjadi Cavani dan Ronaldo sedikit ke belakang ya, area kiri. Dan apa namanya, benar ya prediksi saya. Kemarin saya juga memprediksi bahwa karena compang-campingnya atau kocar-kacirnya lini belakang MU bisa menjadi opsi formasi 352 ya. Artinya benar, Alex Telles ditarik, diganti banyak gelandang ya, sehingga tersisa itu di lini belakang ada Diogo Dalot, Lindelof, dan Varane. Di tengahnya itu kan numpuk ya, ada Fred, McTominay, Matic, Bruno Fernandes, terus Lingard juga masuk. Artinya merubah mungkin 352 ya, dari 4-2-3-1 menjadi 352 ya. Dan itu apresiasi sekali untuk penampilan Cavani ya. Dia sangat on fire ya. Dia apa namanya, bersemangat mengejar-ngejar bola ya. Bahkan kan ada ya, tercatat bola yang dimainkan di Villarreal di pojok-pojokan itu kan dikejar Cavani dapat ya. Terus yang apa namanya, yang bisa memompa pemain MU itu nggak tahu ya. Pokoknya MU itu berbeda ketika setelah kemasukan menurut saya. Ketika sudah kebobolan itu permainan hampir semangat ya, on fire semua ya, ngotot lah ya. Apa mungkin harus tertinggal dulu ya MU itu ya mainnya ya, agar bisa lebih ngotot. Lantas yang ditunggu-tunggu gol datang ya di penghujung pertandingan. Siapa lagi kalau bukan Mas Ronaldo mencetak gol ya. Operan dari pemain yang saya kurang sukai yaitu Fred umpan lambung ke Ronaldo, heading umpan ke Lingard, dan Lingard umpan ke Ronaldo lagi dan shoot ya, dan ternyata gol. Meskipun sudah ditepis sama kiper Villarreal tapi tetap gol ya. Itu selebrasinya, seingat saya Ronaldo mau buka baju agak mikir-mikir ya, agak nengok-nengok, dan ternyata dia lepas aja ya. Dan ternyata kartu kuning, bodo amat lah kartu kuning ya. Yang penting gol dan selebrasi, lost time, injury time kok. Masalah denda kita bayar lah, klub kaya.
Yang penting dia gol, dia juga mencatatkan rekor ya, penampilan terbanyak dan gol terbanyak kalau nggak salah ya. Setelah itu soalnya muncul berita King of Champion atau King dari penampilan dan gol terbanyak. Kalau nggak salah ya, kalau salah mohon dikoreksi ya. Jadi seperti itu match review kesoktawan saya pertandingan semalam MU melawan Kapal Selam Kuning. Ya ada yang bilang ini mengingatkan kepada eranya Fergie ya, Fergie time. Itu ketika injury time menjelang injury time itu kan Fergie dulu terkenal menunjuk jam tangan ya, Fergie time. Langsung mainnya ngotot dan gol. Dan itu mengingatkan kita terhadap pertandingan final Liga Champions ya, Bayern Munchen melawan MU. Menit-menit terakhir juga MU bisa menggolkan dan salah satunya lewat manajer yaitu Ole Gunnar Solskjaer. Ini mungkin Ole ini semalam sudah di setel ya, nanti saya akan pasang versi time, tapi sepertinya tidak. Dia juga panik sepertinya semalam itu hampir imbang ya 1-1, tapi ternyata Mas Ronaldo dengan pengalaman dan skillnya di kotak penalti injury time bisa merendang dan gol. Mungkin itu saja yang bisa saya bagi atau ceritakan tentang pertandingan semalam. Pokoknya mendukung MU itu dagdikduk ya. Kemarin anjlok, ini semalam naik lagi. Semoga ini konsisten ya, soalnya kalau nggak salah nanti akhir minggu ini lawannya Everton ya. Ini kalau melempem lagi ya gemes. Padahal kalau nggak salah di sekitar menit 80-an itu saya nulis di Twitter ya, atau nge-tweet sepertinya ini pertandingan terakhir Ole. Soalnya kan sebelumnya santer Ole out ya. Bahkan sang legenda juga mengatakan pemecatan MU dalam waktu dekat gitu ya. Tapi ternyata MU semalam menang, tapi nggak tahu keputusan ada di manajemen. Tetap kita dukung MU apapun kondisinya. We win together, we lost together. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glory glory.